Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Geraldus Kevin Ryan dari Teknik Geofisika ITS dengan NRP 501725126. Pada hari ini saya akan coding MATLAB untuk tugas ETS. Dan tugas pertama yang diberikan itu membaca file Geofis dataset 70. Dan pertama-tama kita harus import datanya terlebih dahulu. Lalu masukin Geofis dataset seperti ini. Nah, ini kita import selection. Sudah. Kita lanjut. Nah, yang pertama kita itu harus baca datanya dengan data read matrix geofis dataset 70 XLSX. Terus kita harus jadiin semua datanya jadi sebuah variabel. Dengan yang ini K kita jadiin data titik 2, 1. Nah, ini K itu kita jadiin kedalaman atau depth. Terus P data titik 2. Ini kita jadi porositas. Terus D data. Ini kita jadiin densitas. Lanjut ke V data. Kita jadiin velocity atau kecepatan gelombang P. Terus R data resistivitas. Terus terakhir N data dengan length K di koma. Nah, itu untuk tugas pertama. Lanjut untuk tugas kedua, yaitu menghitung mean dan standar deviasi untuk setiap variabel menggunakan loop dan bukan fungsi built-in. Oke. Dan tanpa menghitungkan kedalaman, gak usah. Oke, lanjut. Kita harus buat semua variabel ini seperti sum K itu 0, sum K2 0, sum P 0, sum P2 0, sum D 0, sum R 0. Terus kita harus sum KP 0, sum KD KD 0, sum KV 0, sum KR 0. Sekarang kita bakal looping dengan for is I sama dengan 1 per titik 2 N data. Di rumusnya kita masukin sum K sama dengan sum K plus KI. Nah, kita samain semuanya buat sum yang lainnya.
sum P terus sum D terus V tambah lagi R. Lanjut dengan rumus M kuadrat sum K2. Ini terus kita kali dengan pangkat 2. Lakukan untuk yang lain juga. Ini kita P, terus yang ini D, terus yang ini V, yang terakhir R. Oke, terus sum KP sama dengan sum KP tambah KI kali PI. Kan yang selanjutnya ada KD, KV, sama KR, nih V, jangan lupa ganti D. Nah, udah. Itu untuk rumus-rumusnya, kita taruh N di sini. Terus kita masukin rumus untuk mean sama standar deviasi. Mean itu sum K bagi N data. Tambahin aja yang lain. Ini P, D, V, amat lagi R. Oke, lanjut ke standar deviasi. Kita jadiin standar dev P aja untuk porositas. Rumusnya itu square root sum P2 minus dalam kurung sum P pangkat 2 terus ini per N data. Per N data min 1. Mantap. Oke, dia salah deh. Nah, sama yang lainnya. Ini buat D, V, R. Tinggal ganti aja nih D. Terus ini V. Ini R.
itu kita print hasilnya. Printf nilai hasil pengukuran porositas sama dengan persen 4.2f, terus kita taruh plus minus min p. Selanjut printf persen 4.2f /n. Terus ini standar deviasinya, samain untuk lain. Ini densitas min d, ini kecepatan gelombang p min v. Lanjut sama yang terakhir, resistivitas R. Kita coba run. Nah, save dulu. Kita save ETS SEM1. Nah, dapat ini rata-ratanya sama standar deviasinya. Lanjut ke tugas yang ketiga, yaitu regresi linear antar variabel, yaitu menghitung slope, intercept, koefisien korelasi R dan R pangkat 2, dan digunakan percabangan. Itu dengan kita masukin dulu rumus M dan B. Kita gunakan M1 biar untuk yang pertama, yaitu hubungan kedalaman dengan porositas. Jadi sum Kp minus sum K kali min P bagi sum K2 minus sum K kali min K. Nah, terus untuk yang B 1 min P minus M1 kali min K. Kita kopas aja untuk yang 1, 2, 3 dan 4. Nih 2, 2, 3, 3, 4, 4. Sini sum min D, sini min V sama min R, bawahnya min K semua. Sama ini jangan lupa ganti. Oke, lanjut kita hitung koefisien korelasinya dengan CORR Kp untuk kedalaman dan porositas. Jadi koef K, P terus R Kp
sama dengan core KP 1,2. Terus untuk R kuadrat R2 KP sama dengan core KP, 2 kita pangkat 2. Samain yang lainnya. Ini untuk KD dengan D juga, ini juga jangan lupa ganti. Terus yang ini buat sama kafe. Terakhir dengan KR. Oke, terus ada tambahan tugas 3-nya itu untuk menginterpretasi nilai. Jika di bawah 0,3 sangat lemah, di bawah 0,5 lemah, di bawah 0,7 sedang, di bawah 0,9 kuat, dan lebih dari 0,9 itu sangat kuat. Nah, kita bakal gunain if, satuin aja, if R2KP kurang dari 0,3, interpretasi P sangat lemah atau tidak signifikan. Terus else if R2KP kurang dari 0,5, interpretasi sama dengan lemah. Else if R2KP kurang dari 0,7, interpretasi sedang. Terus else if R2KP kurang dari 0,9, interpretasi sama dengan kuat. Terus kita pakai else untuk lebih dari 0,9, interpretasi sama dengan sangat kuat. Nah, kita kasih end dan kita samain untuk 3 hubungan yang lain. Yang ini dengan D atau densitas, kita ganti biar beda variabel. Terus untuk yang sama V, format lagi sama R. Oke. N udah, terus kita F print F masih bisa 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 SN. Kita tulis slope-nya, intercept sama
kekuatan hubungan nanti. Terus pertama-tama jumlah data dulu, fprintf jumlah data sama dengan persen 4.2f slash n koma n data. Terus printf slope kedalaman versus porositas sama dengan persen 4.2f slash n koma m1. Terus fprintf intercept kedalaman versus porositas dengan persen 4.2f, ini pakai B1. Terus untuk kekuatan hubungan fprintf kekuatan hubungan dari R2 sama dengan persen S, karena yang dikeluarkan itu string bukan angka, slash n ini interpretasi P. Nah, kita bisa pakai untuk yang lain. Ini kedua itu dengan densitas, ini M2 B2, terus yang ini D. Yang ketiga itu untuk dengan kecepatan gelombang P, gantinya. Terus ini M3 B3, ini velocity. Terus yang terakhir dengan resistivitas kita ganti aja M4 B4, dan yang ini kita ganti R. Nah, kita run. Oh iya, tadi keganti. Oke, untuk jumlah datanya ada 70, slope kedalaman versus porositas min 0,03, intercept kedalamannya 29,85, terus kekuatan hubungan dari R2 nya sangat kuat, dan mungkin ini karena 0,0 kita bisa tambahin angka di belakang komanya. Nah, 0,0006, terus intercept kedalaman versus densitas itu 2,20, slope-nya tadi kedalaman versus densitas 0,0006. Kekuatan hubungan dari R2 nya sangat kuat. Terus slope untuk kedalaman sama kepada kecepatan gelombang itu 0,00 juga, kita tambahin lagi untuk angka di belakang komanya jadi 4 aja semuanya. Nah, untuk kedalaman kepada kecepatan gelombang P, slope-nya 0,0030, terus intercept kedalaman kepada kecepatan gelombang P itu 1,80, dan kekuatan hubungan dari R2 nya sangat kuat. Lalu ada slope kedalaman terhadap resistivitas itu minus 0,1829, dan interceptnya 200,83, dan kekuatan hubungan dari R2 nya sangat kuat.
kita juga bikin plottingannya dengan ini figure name, terus judulnya analisis regresi terhadap kedalaman, terus number title of, ini agar di plottingan nanti tulisan figure 1, figure 2 itu kita matikan. Kita setting kmin k kmax max k, terus pmin dengan m1 kali kmin tambah b1. Terus untuk yang pmax sama m1 kali kmax plus b1. Terus dmin m2 kali kmin tambah b2 dmax. Terus ketiga itu vmin yang terakhir resisivitas rmin m4 kali kmin tambah b4 terus rmax. Oke, kita plot satu-satu. Plot dengan porositas dulu, kedalaman porosivitas kita jadiin data yang dari Excel itu Rx, terus marker size kita kasih 10. Hold on. Nah, sampai sini hasilnya akan seperti ini. Ini plottingan sejauh ini. Kita lanjut. Plot dalam kurung kmin kmax terus pmin pmax. Kita kasih warna garisnya B dalam garis, terus line width kita kasih 2. Terus title-nya kita kasih simple aja, kedalaman versus porositas. Terus kita X labelnya jadiin kedalaman dalam meter, terus Y labelnya porositas dalam persen. Terus kita nyalain grid biar bagus. Terus kita masukin legend data koma garis regresi.
Terus kita mau masukin R pangkat 2 nya di dalam grafiknya, teks R2 atau kedalaman porositas kita jadiin sprint F R pangkat 2 sama dengan persen 4.2F. Terus ini R2 KP. Terus untuk menentukan posisinya kita gini aja, pos K itu kita ganti jadi X karena kedalaman itu jadi sebuah X di grafik ini. Kamin plus Kmax min kamin kali 0.65. Terus untuk posisi P atau Y nya begini, nah kali 2. Terus teks pos K pos P. Terus teks R2KP, kasih font size 12. Terus font weight normal. Terus kita kasih warna atau color biru aja lah. Taran. Nah, figurnya akan terlihat seperti ini dengan R2 nya 0,99. Tapi kalau kita mau tambahin detail, tambahin komanya di belakang jadi 4. Nah, jadi R2 nya itu 0,9862. Lanjut ke figure selanjutnya. Kita hold off dulu. Kita kopas aja untuk yang selanjutnya. Kita ganti ini dengan, bukan dengan P lagi atau porositas, kita ganti dengan D atau densitas. D ganti ini densitas dalam G per cc. Terus kita ganti yang ini jadi KD, ini KD, terus ini juga salah.
figurnya kayak gini. Sebentar. Oke, jadi tadi ada kesalahan di sini, lupa diganti. Sekarang coba run. Maka akan seperti ini. Untuk kedalaman lawan sensitivitas, densitas. Lanjut ke yang selanjutnya. Apa saja? Yang selanjutnya itu kedalaman dengan kecepatan gelombang P, yaitu V min, V max. Kecepatan gelombang P itu kecepatan gelombang P itu dalam kilometer per second terus kita ganti ini kafe terus ini pos V sama cos kafe. Oke. Run. Oke, sebentar. Oh iya, ini belum kita ganti. Ini kita hold off dulu biar lanjutin satu aja. Nah, jadi akan seperti ini. Kedalaman dengan kecepatan gelombang P. Oke, lanjut yang terakhir, kedalaman dengan resistivitas. Itu R. Resistivitas itu dalam ohm titik M. Ganti lagi. Nah, jangan lupa ini di hold off dulu. Ada salah sepertinya. Mungkin dirumus apa masalah. Oh iya nih, salah. Jadi figurnya akan seperti ini. Nah, ini untuk resistivitas. Lanjut untuk tugas keempat, yaitu prediksi
kedalaman selanjutnya yaitu 800, 900 dan 1000, dan kita bisa menggunakan ini. Pertama-tama kita bakal pakai while di sini. Oke, kita bedain dulu. Display prediksi kedalaman pada porositas, terus densitas, kecepatan gelombang P, dan resistivitas. Terus kita jadikan npred sebagai nilai prediksi. Itu input, masukkan nilai kedalaman dalam meter, koma. Nah, while npred lebih dari 0, kita masukin rumus-rumusnya, itu prediksi P itu dengan rumus M1 kali npred tambah B1, terus pred D itu M2 kali npred tambah B2, prediksi V velocity M3 kali npred tambah B3, pred R M4 kali npred tambah B4. Nah, kita print F prediksi porositas sama dengan persen 4.f slash n, terus pred P. Print F prediksi densitas sama dengan persen 4.f slash n. Nah, biar banyak koma ini belakang 4 aja. Terus prediksi D. Kecepatan gelombang P, prediksi V, terus resistivitas prediksi R. Terus kita masukin npred input, masukkan nilai kedalaman selanjutnya dalam meter, terus end. Nah, kita run, kita masukkan nilai 800, salah prediksi. Oh ya, ini typo. 800. Nah, ini porositasnya segini, densitas segini, kecepatan gelombang P segitu, dan resistivitasnya segitu. Karena biar lebih rapi, kita masukin satuannya. Porositas itu dalam tadi berapa? Porositas itu dalam persen, terus densitas dalam G per cc, kecepatan gelombang P itu kilometer per second, terus resistivitas itu
itu dalam ohm. Nah, berapi aja. Nah, ini matiin dulu -1. Kita run lagi. Apa ini? Nah, ini 800, 900 itu porositasnya segini 2,7375, kecepatan gelombang P 4,5166, resistivitas 36,2026. Terus 1000 porositasnya 2,7972, kecepatan gelombang P 4,8183 km per second, dan resistivitasnya 17,911. Matiin. Tapi saya menemukan ada metode lain. Nah, kita ganti di setiap tabelnya atau tabel plottingnya, Kmax-nya itu jadi 1000, dan ini rumusnya kita modifikasi sedikit, kita P 1000 karena bisa. Kita matiin dulu yang ini. Nah, dari figur ini kita bisa lihat kira-kira trennya itu kemana dari setelah kedalaman 700 meter. Nah, sini ketemu untuk yang porositas itu 0 minus 0,0401,898. Oke. Nah, untuk yang lain juga bisa ditambahin rumusnya. Oh, ini rusak. Astaga. Masukin lagi tadi. Ini juga bisa diganti aja di P1000. Kita modifin, tambahin rumus semuanya. D1000 ganti 1000. Terus yang ini V1000 sama dengan M3 kali 1000 plus B3. So ini R1000 4 kali 1000 tambah B4. Sebenarnya K itu kan terakhirnya 700, jadi kita bisa modif saja 800, 900, dan 1000. Kita bisa ambil 1000 biar kita dapat yang paling panjang semuanya. Kita ganti nih 1000, ini D1000, juga bisa ganti D1000. Kita ambil dulu yang ini biar nggak ganggu. Run. Nah, jadi bakal seperti ini figurannya. Regresi kedalaman versus densitasnya kita dapat diprediksi menyesuaikan dengan garisnya, itu dapat densitasnya 2,79717.
Lanjut untuk yang kedua yang lainnya. Nih 1000, terus ini V 1000 juga. Teran nah ini untuk kecepatan gelombang es, jadi semakin dalam kecepatannya semakin tinggi, dan prediksi yang untuk di 1000 itu 4,81831 km per second. Terus untuk yang terakhir yaitu untuk resistivitas 1000 R 1000. Nah, bisa dilihat ini prediksinya sesuai tren, dan yang kedalaman 1000 resistivitasnya 17,9111 ohm meter atau ohm m. Oke, untuk tugas kelima kita akan menjawab jawaban untuk menjelaskan hubungan antar variabel bawah permukaan. Jadi semakin dalam resistivitasnya semakin rendah, semakin dalam kecepatan gelombang P semakin besar, semakin dalam porositas semakin kecil, dan semakin dalam densitas semakin besar. Jadi itu terus hubungan variabel yang paling berkorelasi dengan kedalaman itu kecepatan gelombang P, karena R kuadratnya memiliki nilai yang paling besar di antara keempat grafik ini. Terus interpretasi geofisika hasil keempat regresi ini itu apa? Jadi secara geofisika hasil regresi ini itu menunjukkan formasi batuan sedimen yang mengalami proses kompaksi normal akibat tekanan dari lapisan yang di atasnya. Karena semakin dalam, tekanan menyebabkan batuan menjadi lebih padat. Itu bisa dilihat dari porositas yang semakin menurun semakin dalamnya kedalaman. Dan kecepatan gelombang P itu juga meningkat karena gelombang merambat lebih cepat di medium yang padat. Terus penurunan resistivitas itu menandakan batu menjadi lebih konduktif seiring kedalaman. Terus kemungkinan besar itu disebabkan oleh peningkatan kandungan serpih atau air dalam pori batuan yang semakin asin. Terus formasi batuan ini kemungkinan adalah endapan sedimen seperti batu pesir serpih yang semakin ke bawah semakin padat dan cenderung lebih kaya akan serpih. Oke, sekian dari video kali ini. Terima kasih.